nanti bisa dibantu seumpama ada yang kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan ila kepada alladzi orang yang aja mendebat Ibrahima Nabi Ibrahim bi rabbihi mengenal Tuhannya, mengenai Tuhannya, an atahu wahu, karena Allah telah memberinya al-mulka, kerajaan atau kekuasaan. Itu ketika qala berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim, Rabb, dia Tuhanku, alladzi, ya, zat yang, alladzi, zat yang, yuhyi, maha menghidupkan, wa yumitu, dan maha mematikan. Qala, dia berkata, ana, aku, uhyi, aku menghidupkan, wa umitu, dan aku mematikan. Qala, berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ya'ti, menerbitkan, bisyamsi, dengan matahari, minal maghribi, minal masyriqi, dari arah timur. Fakti, maka terbitkanlah biha, dengannya, minal maghribi, dari arah barat. Fabuhita, maka bingunglah, alladzi, orang yang kafaro, kafir itu. Wallahu, dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk, al-qaumat zalimin, kepada orang-orang yang zalim. Au kalladzi, atau seperti orang yang marra, melewati, ala qaryatin, atas suatu negeri, wahia, dan dia, qawiyatun, telah roboh, ala, atas, urusiha, atap-atapnya. Qala, dia berkata, anna, bagaimana, yuhyi, menghidupkan, hadihillahu, hadihi ini Allah. Ya. Ba'da, setelah, mautiha, kehancurannya. Fa'amatahu wahu, lalu Allah mematikan orang itu, ya, mi'ata amin, selama 100 tahun. Summa, kemudian, ba'asahu, membangkitkannya kembali.
Dia Allah membangkitkannya. Dia Allah membangkitkannya kembali. Qala, dan Allah bertanya, Ya. Kam labista, berapa lama engkau tinggal? Qala, orang itu menjawab, labistu, aku tinggal yauman, sehari, au ba'da yaumin, atau setengah hari. Qala, Allah berfirman, bal, tidak, labistu, engkau telah tinggal mi'ata amin, 100 tahun. Pandur, lihatlah, Maka lihatlah maka lihatlah ila ta'amika, makananmu, kepada makananmu, wasyarabika, dan minumanmu, lam yatasanna, yang belum berubah, wandur, dan lihatlah ila himarika, keledaimu menjadi tulang belulang, walina ja'alaka, dan agar kami jadikan engkau ayatan, tanda kekuasaan kami, linnasi, bagi manusia, wandur, dan lihatlah ilal idomi, tulang belulang keledai itu, kaifa, bagaimana, nun si zuha, kami menyusunnya kembali, summa, kemudian, naksuha, kami membalutnya, lahman, dengan daging, falamma, maka tatkala tabayyana menjadi jelas lahu, baginya. Qala, dia pun berkata, a'lamu, saya mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Baik, alhamdulillah. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Baqarah ayat ke-258 ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada kaumnya, kemudian ditentang oleh seorang raja. Rajanya bernama Raja Namrud. Allah Ta'ala berkalam, alam tara ilal ladzi haja Ibrahima fi rabbih. Wahai Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu, atau tidakkah kamu memperhatikan kepada orang yang membantah Nabi Ibrahim, yaitu seorang raja yang sangat kejam ketika itu, yang bernama Raja Namrud. Dia membantah akan Rabbihi, akan Tuhannya Nabi Ibrahim. Jadi di zaman tersebut Raja Namrud ini mengaku bahwa dia adalah seorang raja dan dia adalah Tuhan. Kemudian menyuruh kepada rakyatnya untuk menyembahnya. Dan Nabi Ibrahim tidak mau. Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah Allah dan saya hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Raja Namrud ini haja Ibrahim fi rabbih. Dia membantah kepada Nabi Ibrahim, kenapa kamu menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepadaku? An atahullahul mulk, dan aku ini telah diberi kekuasaan, telah diberi kerajaan yang sangat luas. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Raja Namrud, sesungguhnya pemeliharaku yaitu Allah Ta'ala yuhyi, dia maha menghidupkan, wa yumit, dan maha mematikan.
Allah Ta'ala itu zat yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Apakah kamu bisa, wahai Namrud, apabila engkau mengaku sebagai Tuhan? Qala, Raja Namrud menjawab, ana uhyi wa umit. Ya, saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Dan betul, ketika itu Raja Namrud dia memerintahkan pasukannya untuk mendatangkan 2 orang. Kemudian di antara 2 orang ini dibunuh salah satunya. Kemudian yang satunya dibiarkan hidup. Kemudian Raja Namrud mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Nih loh, saya bisa mematikan, satunya saya matikan, satunya saya bunuh, kemudian saya juga bisa menghidupkan, satunya saya biarkan hidup." Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tidak. Yang namanya yuhyi menghidupkan itu sebelumnya tidak ada. Kemudian dihidupkan, diadakan. Manusia dulunya tidak ada, kemudian dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yumit, Allah Ta'ala mematikan, itu adalah mengambil ruhnya manusia. Akan tetapi Raja Namrud terus membantah daripada Tuhannya Nabi Ibrahim ini. Okelah, pertanyaan yang pertama ini mungkin masih perdebatan, karena mungkin orang yang melihat juga bisa menilai, iya, Raja Namrud bisa mematikan, itu dia bisa membunuh, bisa menghidupkan, karena dia membiarkan yang satunya hidup. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan kembali. Qala Ibrahimu, Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masriqi fa'ti biha minal maghrib. Wahai Raja Namrud, sesungguhnya Tuhanku Allah Ta'ala bisa menerbitkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Maka apabila kamu betul Tuhan, terbitkanlah matahari itu dari arah barat. Pertanyaan kedua dari Nabi Ibrahim. Fabuhitalladzi kafar, maka bingunglah orang yang kafir itu. Raja Namrud bingung, kalah dengan pertanyaannya Nabi Ibrahim ini. Dia tidak bisa menerbitkan matahari dari arah barat. Akhirnya kalahlah perdebatan. Raja Namrud kalah debat dengan Nabi Ibrahim. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya, walaupun Raja Namrud sudah diperlihatkan akan kekuasaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bisa menerbitkan matahari dari arah timur ke barat, akan tetapi Raja Namrud tetap tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim, karena dia tergolong orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat selanjutnya, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau seperti orang yang melewati suatu negeri. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada Nabi Muhammad bahwa selain daripada di ayat 258 Allah Ta'ala Maha menghidupkan, Maha mematikan, di ayat 259 ini juga diterangkan oleh Allah Ta'ala kembali bahwa Allah Ta'ala juga Maha menghidupkan, Maha mematikan, dan Maha membangkitkan. Wahai Muhammad, apakah kamu itu tidak memperhatikan kepada orang yang melewati suatu negeri? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, orang di sini itu ulama mengatakan dia adalah Nabi Uzair. Nabi Uzair adalah nabi dari Bani Israel, akan tetapi nabi yang tidak termasuk dari 25 nabi dan rasul. Marra ala qaryatin, Nabi Uzair ini dia melewati ke sebuah negeri. Wa hiya khawiyatun ala ursiha, negeri ini sudah hancur, sudah roboh. Bangunan-bangunannya sudah roboh, atap-atapnya sudah roboh semuanya. Qala, kemudian Nabi Uzair mengatakan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha.
bagaimana mungkin Allah Ta'ala bisa menghidupkan negeri yang sudah roboh ini? Negerinya sudah hancur, sudah roboh, tidak ada penghuninya. Apakah bisa Allah Ta'ala menghidupkan kembali negeri ini? Kemudian fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'atha. Kemudian Nabi Uzair ini ternyata dimatikan oleh Allah Ta'ala, diwafatkan oleh Allah Ta'ala di negeri itu juga. Dan tadi Nabi Uzair ketika melewati Korea atau negeri ini, dia membawa makanan dan membawa keledainya. Nah, kemudian Allah Ta'ala mematikan Nabi Uzair, kemudian juga mematikan keledainya. Fa'amatahullahu mi'ata amin. Allah Ta'ala mematikan Nabi Uzair itu selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun, summa ba'athah. Kemudian Allah Ta'ala membangkitkan kembali. Nabi Uzair diberi roh kembali, kemudian dihidupkan kembali. Qala, kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Uzair, kam labista, kamu berapa lama tinggal di sini? Qala, Nabi Uzair mengatakan, labistu yauman au ba'da yaum. Saya hanya tinggal sehari atau setengah hari saja. Karena dia sadarnya juga itu. Jadi dia masuk ke negeri itu, terus dia mengatakan, wah, apakah bisa Allah Ta'ala menghidupkan negeri ini? Kemudian dia mati. Kemudian jarak 100 tahun dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Ditanya oleh Allah, kamu tadi berada di sini berapa lama? Ya mungkin sehari atau setengah hari. Qala, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, bal labista mi'ata amin. Tidak, kamu tidak sehari atau setengah hari, bahkan kamu itu tinggal selama 100 tahun. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasana. Itu, lihat kepada perbekalanmu, lihat kepada makananmu, lihat kepada minumanmu, lam yatasana, yang keduanya tidak berubah. Jadi atas izin Allah Ta'ala, bekal yang dibawa Nabi Uzair ini tidak berubah, maksudnya tidak bau dan tidak busuk. Wamdur ila himarika, dan lihatlah kepada keledaimu yang kamu bawa tadi. Ternyata keledainya sudah berubah menjadi tulang belulang. Jadi keledainya juga mati, dagingnya sudah dimakan oleh rayap, oleh semut, tinggal tulangnya saja. Kemudian walinaj'alaka ayatan linnas wamdur ilal idhami kaifa nunsizuha tsumma naksuha lahma. Kemudian setelah Nabi Uzair melihat kepada keledainya yang tinggal tulang belulang, Allah Ta'ala kemudian membangkitkan kembali keledainya. Keledainya ini disusun oleh Allah Ta'ala kembali, kemudian tulangnya itu dibungkus, dibalut dengan daging kembali, kemudian dihidupkan kembali keledainya itu di hadapan Nabi Uzair. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dan ketika sudah jelas bahwa Allah Ta'ala ketika menghidupkan kembali keledai itu, membalut tulang keledai dengan daging, kemudian memberikan roh kembali, kemudian keledainya bisa hidup kembali, qala a'lamu, dia mengatakan, aku mengetahui, aku yakin bahwa Allah Ta'ala itu mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Maka dari dua ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, sunnatullah, nabi-nabi terdahulu dalam dakwah, mereka itu ada orang yang menghalanginya. Di ayat yang ke-208 tadi, jadi ketika Nabi Ibrahim berdakwah, mendakwahkan dinul Islam kepada kaumnya, itu dihalangi, dibantah, bahkan dimusuhi, yaitu oleh seorang Raja Namrud. Dan ini adalah sunnatullah, ini adalah ketetapan Allah Ta'ala. Ketika para nabi kemudian mereka menegakkan kebenaran, menyampaikan risalah, kemudian menyampaikan agama Islam ini,
mereka banyak dimusuhi oleh orang-orang kafir, orang-orang zalim. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang yang menghalangi dakwahnya para nabi dan para rasul itu kebanyakan dari penguasa atau pemimpin-pemimpin negeri tersebut. Ini adalah tantangan daripada dakwahnya para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim ketika berdakwah itu tantangannya bukan cuma rakyatnya atau kaumnya, langsung pemimpinnya, langsung rajanya, yaitu Raja Namrud. Begitu juga Nabi Musa ketika berdakwah kepada kaumnya, berhadapannya bukan dengan kaumnya saja, langsung berhadapan dengan Raja Fir'aun ketika itu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Arab sana, berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ini adalah para pemimpin kota Makkah ketika itu. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang dapat diambil termasuk tanda-tanda atau bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah adalah zat yang menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkannya dari arah barat. Ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala, dan semua makhluknya tidak ada yang bisa meniru. Ketika ada seorang hamba, ada makhluk, orang atau siapapun, kemudian dia mengatakan saya Tuhan, saya adalah pemelihara, saya adalah pemimpin yang harus disembah, gitu, okay? Kita beri pertanyaan aja kepada dia. Kalau memang betul kamu Tuhan, kalau memang betul kamu pemelihara, Allah Ta'ala bisa menerbitkan matahari dari arah timur ke barat. Coba kamu kalau betul Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat ke timur. Apakah bisa? Maka dia tidak akan bisa, dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Allah zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan makhluknya. Jadi di ayat ke-259 itu diceritakan ya. Jadi ayat ini sengaja Allah Ta'ala itu firmankan, itu menuju kepada kaum-kaum, kepada orang-orang yang membantah akan datangnya hari kebangkitan. Jadi ada suatu kaum mengatakan kalau kita sudah mati ya sudah selesai, tidak ada pembangkitan, tidak ada penghisapan amal. Dibantah oleh ayat ini. Jadi ketika Nabi Uzair ketika itu masuk ke sebuah negeri, dia membawa bekal, kemudian membawa keledainya, kemudian dia mengatakan, negeri ini apakah, negeri yang sudah roboh ini apakah bisa dibangkitkan kembali oleh Allah? Kemudian dia langsung dimatikan oleh Allah Ta'ala ketika itu, keledainya juga. Kemudian jarak 100 tahun setelah itu dia dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Uzair, "Hei Uzair, kamu tadi berada di sini berapa lama?" Uzair mengatakan, "Ya mungkin 1 hari atau setengah hari saja." "Bal labithta mi'ata amin." Oh tidak, kamu tinggal di sini itu 100 tahun. Kalau kamu tidak percaya, lihatlah keledai kamu yang kamu bawa tadi, dia sudah menjadi tulang belulang. Oh, ternyata betul, ketika Nabi Uzair melihat daripada keledainya sudah tinggal tulang belulang. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Keledai tadi disusun oleh Allah Ta'ala, kemudian tulangnya itu dibalut dengan daging, kemudian diberikan ruh, kemudian keledainya ini hidup kembali. Kemudian ketika itu Nabi Uzair mengatakan, "Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Saya yakin bahwa Allah Ta'ala itu maha mampu, Allah Ta'ala itu maha mampu untuk menghidupkan, mematikan, dan Allah Ta'ala maha mampu untuk membangkitkan kembali manusia di hari akhir nanti. Baik, sedikit ini yang mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-258 sampai 259. Demikian yang saya sampaikan. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.